Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi pendidikan Islam sepanjang hayat. Nama Sarina, BT2302026, tingkat 1 Akpit Batari Toja Watampone. Pengertian pendidikan sepanjang hayat adalah suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan, dari buayan sampai akhir hayat. Sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia, pendidikan adalah proses yang mengandung spirit untuk membawa peserta didik menuju pada sebuah harapan. Hal ini bisa dipahami karena manusia memiliki keinginan-keinginan untuk menjadi baik dan maju dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga pada tataran praktis pendidikan betul-betul dibutuhkan dengan kenyataan bahwa pendidikan adalah proses yang paling efektif untuk terpenuhinya kebutuhan tersebut. Islam sebagai agama terakhir yang paling sempurna memiliki ajaran bahwa kehidupan manusia berlangsung pada dua dimensi, dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dari pola hidup yang sedemikian luasnya, dengan pasti Islam menawarkan pendidikan yang berlangsung tanpa batas, di mana secara rinci dan praktis konsep tersebut digali untuk selanjutnya bisa diterapkan dengan dasar yang jelas. Pendidikan sepanjang hayat menurut Islam merupakan sebuah konsep yang memberikan pemahaman kepada setiap orang agar terus belajar dalam perjalanan hidupnya. Belajar sepanjang hayat tidak mengenal usia, serta ruang dan waktu. Pendidikan sepanjang hayat juga merupakan konsep yang sudah lama dikenal dalam Islam, sedangkan tujuannya adalah agar setiap muslim mengetahui bahwa long life education, pendidikan sepanjang hayat, adalah belajar secara terus-menerus dan berkesinambungan dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan para tokoh pendidikan, dan Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, jauh sebelum orang-orang barat mempopulerkannya. Konsep pendidikan seumur hidup dalam Islam pada hakikatnya mengantarkan dan membimbing manusia untuk mampu menjadi khalifah fil ard, pemimpin di bumi, serta membimbing manusia sebagai manifestasi Allah. Sebab pada posisi ini, manusia adalah makhluk yang mampu merefleksikan asma Allah, asma al-husna, dan kehidupan di alam semesta. Tahapan-tahapan pendidikan sepanjang hayat. Tempat belajar yang pertama bagi seorang manusia adalah lingkungan keluarga. Pada tahap inilah tahap yang paling menentukan seorang anak untuk memulai pembelajaran dalam keluarganya. Khususnya dalam ajaran Islam, pembelajaran sudah dimulai ketika seorang bayi masih berada dalam rahimnya. Dalam konsep ini jelas bahwa Islam memang sangat memperhatikan umatnya untuk senantiasa belajar sepanjang hayat dalam lingkungan keluarga. Menurut penulis, bisa dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut. A. Pendidikan pada masa balita. Materi pendidikan akidah telah dikemas dalam sebuah disiplin ilmu yang disebut ilmu tauhid. Sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mentauhidkan atau mengesahkan Allah dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Sedemikian mendasarkan pendidikan akidah ini sebagai anak manusia, karena dengan pendidikan inilah anak akan mengenali siapa Tuhannya, bagaimana cara bersikap terhadap Tuhannya, dan apa saja yang harus diperbuat dalam hidup ini sebagai hamba Tuhan. Orang yang belajar akidah akan tumbuh menjadi manusia yang beriman dan percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Pendidikan pada masa kanak-kanak. Dalam fase ini, orang tua mempunyai peranan penting untuk memberikan pembelajaran pada anak-anaknya. Orang tua mulai memberikan pembelajaran, misalnya bagaimana mereka menggunakan pakaian atau melepaskannya. Membiasakan anak untuk hidup disiplin dengan cara memberikan contoh, misalnya dengan berangkat dan pulang sekolah tepat waktu. Belajar dan bermain sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pada masa ini, pembelajaran mengenai hidup bersih juga bisa mulai diberikan, misalnya dengan mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Dalam fase ini, orang tua bukan hanya memberikan pembelajaran, tetapi masa ini pembentukan karakter anak-anak. C. Pendidikan pada masa remaja.
Masa remaja merupakan masa yang paling rentang. Pada fase ini, seorang anak cenderung mempunyai sifat labil. Oleh sebab itu, peranan orang tua dalam memberikan pembelajaran dalam lingkungan keluarga sangatlah penting agar pada masa ini bisa berkembang dengan baik, tanpa terpengaruh oleh lingkungan luar, terpengaruh oleh teman bergaulnya. Pada masa ini, konsep pembelajaran sepanjang hayat mempunyai peranan penting karena dalam fase ini pula seorang anak akan mulai mencari jati dirinya, mulai mengenal dunia pergaulan, dan cenderung memiliki keinginan untuk punya kebebasan dalam melakukan sesuatu. Pembelajaran disiplin dan pengawasan serta perhatian dari orang tua sangatlah penting agar anak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif serta berkembang secara normal. D. Pendidikan pada masa dewasa. Konsep pendidikan sepanjang hayat pada masa dewasa merupakan masa yang penting dilakukan dalam lingkungan keluarga. Pada fase ini, seorang anak remaja yang berkembang menjadi manusia dewasa mulai mengenal jati dirinya, bahkan memiliki karakter tersendiri. Pada masa ini pula, biasanya kecenderungan seseorang untuk menyudahi belajar sangat dominan, khususnya perempuan. Diawali selesai masa kuliah, kemudian menikah, punya anak, dan memiliki keluarga. Pada masa-masa ini, seseorang cenderung lebih mementingkan keluarga, pekerjaan dibandingkan dengan belajarnya. Padahal pada masa ini, pembelajaran masih tetap bisa dijalankan. Oleh sebab itu, dalam lingkungan keluarga ini, orang tua harus bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya agar terus belajar sepanjang hidupnya, baik belajar formal maupun non-formal. Belajar pada masa tua atau usia lanjut dalam lingkungan keluarga. Konsep pembelajaran dalam Islam bahwa belajar tidak mengenal usia, sesuai dengan hadis yang ada. Maka sesungguhnya pada usia ini seseorang harus tetap belajar, yang tentunya dilakukan dalam keluarga. Pada masa ini, orang tua bisa belajar pada anak-anaknya atau pada masa ini, orang tua memberikan pembelajaran pada anak-anaknya. Karena sesungguhnya belajar sepanjang hayat bukan hanya belajar tapi juga memberikan pembelajaran. Orang tua yang memiliki banyak ilmu maka ia akan semakin bijak dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif Islam dan teori Barat. Pendidikan sepanjang hayat menurut Islam merupakan sebuah konsep yang memberikan pemahaman kepada setiap orang agar terus belajar dalam perjalanan hidupnya. Belajar sepanjang hayat tidak mengenal usia, serta ruang dan waktu. Pendidikan sepanjang hayat juga merupakan konsep yang sudah lama dikenal dalam Islam. Konsep belajar sepanjang hayat dalam Islam sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tuntutlah ilmu oleh kalian mulai sejak di buayan hingga liang lahat. Sedangkan konsep pendidikan sepanjang hayat menurut teori Barat adalah seperti yang dirumuskan oleh Amerika dan Eropa, yaitu minimnya muatan nilai ruhiyah dan lebih mengedepankan logika materialisme, serta memisahkan antara agama dengan kehidupan yang dalam hal ini sering disebut paham sekulerisme. Implikasi yang bisa dirasakan namun jarang disadari adalah adanya degradasi moral yang dialami oleh anak bangsa. Banyak kasus buruk dunia pendidikan yang mencuat di permukaan dimuat oleh beberapa media massa cukup meresahkan semua pihak yang peduli terhadap masa depan pendidikan bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.